Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan katsiran mubarakan fih, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita sudah berada di Karang Gua, dimana karang ini keberadaannya di tengah-tengah desa warga Binangun, sahabat. Nah, mengapa dinamakan Karang Gua? Karena lokasi karang ini adalah milik ataupun kepunyaan dari desa Gua. Nah, ini termasuk bengkok atau bagaimana ya dikatakan di sini sih, karena di desa warga Binangun itu gua banyak lahannya. Nah, kita coba eksplor, sahabat, di kawasan sini nanti bagaimana keberadaan makhluk astral ataupun aura negatif yang ada di sini, sahabat. Oke, sahabat, mudah-mudahan kita semua bersama kru masih dalam lindungan Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sahabat, kita sebelum eksplor ke bagian sana, saya terangkan dulu Karang Gua di sini adalah berdekatan dengan sungai ataupun kali, di mana sungai ini adalah jalur, kalau dari sebelah barat itu jalurnya dari Gorong-Gorong, kemudian tembusnya sana di arah Kali Bentengan ataupun kali yang jalur rel gantung kereta api yang ada di desa Kaliwedi. Nah, kemudian kali ini jalur ke bagian timurnya adalah menuju arah Setripan. Nah, Setripan itu kalau kita pernah eksplor di pernah eksplor di di Kelep, itu masih satu jalur dengan sana. Ini arah Setripan, kemudian kali ini tembusnya ke arah Gegesik dan sekitarnya, sahabat. Oke, sahabat, kita coba mengungkap mistis yang ada di karang di desa warga Binangun, tapi karang tersebut miliknya desa Gua. Oke, sahabat, kita ke sana eksplor ke bagian sini. Konon di sini itu banyak cerita mistisnya, di mana orang-orang yang bercocok tanam di sini, orang-orang yang lalu lalang dan sebagainya, sering ditemui makhluk-makhluk halus yang penunggu di sini, katanya, sahabat. Oke, kita ke sana, sahabat. Assalamualaikum ya Mas Sohib. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Mas Sohib. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini, sahabat, karangnya sih cukup luas, sahabat. Nah, ini juga ada area balong. Nah, kalau karangnya sampai ke sana, sahabat, ini pekarangannya ataupun tanamannya bervariasi. Ada pohon mangga, pohon nangka, pisang, dan lain sebagainya. Ini bermacam-macam, sahabat, di sini, sahabat. Assalamualaikum ya Mas Sohib. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala. Nah, ini, sahabat, ada pohon apa namanya? Kalau di sini itu dinamakan pohon cuwing. Cuwing itu pohon apa? Cincau. Ya, cincau. Nah, ini termasuk mahal, sahabat, kalau di wilayah Cirebon, khususnya di desa Kemlaka, itu 1 kilonya itu mahal ini, sahabat. Kalau di sini dulu itu mayoritasnya banyak pedagang, terutama dulu itu terkenal ini orang warga Binangun itu berdagang cuwing atau cincau kalau bahasa Indonesianya. Ini zaman dahulu. Kalau sekarang sudah berjalannya waktu, sudah mulai hilang dan berubah menjadi masyarakat warga Binangun itu menjadi petani padi, ya. Oke, sama kita eksplor ke sana. Assalamualaikum ya Mas Sohib. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Mas Sohib. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini ada pohon apa, sahabat? Pohon rambutan, ya. Kayaknya ini pohon rambutan, ya. Oke, sahabat. Assalamualaikum ya Mas Sohib. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Mas Sohib. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini, sahabat, kawasannya. Nah, kawasan ini yang konon menurut orang yang khususnya berada di kawasan sini, yang bercocok tanam, orang yang ternak, kemudian orang yang lalu lalang, ini yang dimaksud Karang Gua yang
kalau kita menyebutnya sumil ataupun angker. angker. Nah ini di sini sahabat posisinya. Nah kalau dahulu itu saya pernah dapat cerita bahwasanya pada saat sekarang ini coba di apa namanya mau ditanami sesuatu sahabat. Nah orang yang pekerja di sini itu ya mungkin kalau bahasa anunya sih tidak izin dulu lah di kawasan sini. Jadi konon katanya yang penunggu sini itu tidak terima sahabat. Ini cerita nyata dari saya pernah diceritakan seperti itu. Nah pekerja di sini ternyata ada salah satu yang terkena musibah lah. Ya dia itu dulunya disuruh bekerja untuk mencangkul, ada yang untuk menanam tanaman di sini dan lain sebagainya. Nah satu pekerja tersebut ada yang terkena musibah. Nah konon kena musibah akibatnya adalah dari penunggu sini yang tidak suka kedatangannya karena satu tidak izin terlebih dahulu dari bukan dari pemilik lahan, dari penunggu di sini terutama. Jadi merasa terusik, merasa terganggu. Mungkin ada juga yang mengatakan ini wallahu alam itu mana yang benar, tapi ceritanya sih faktanya adalah menuju ke sini. Katanya ketika lagi mencangkul kemudian terkena anaknya dari bangsa lelembut yang ada di sini sahabat. Pada akhirnya marah, kemudian nah itu musibahnya adalah orang tersebut itu lumpuh sahabat. Orang tersebut lumpuh seperti stroke lah ya, itu secara tiba-tiba bekerja berapa hari ya, pokoknya bekerja kemudian belum selesai itu keburu lumpuh. Nah lumpuh tersebut ternyata tidak sampai lekas sembuh sahabat, pada akhirnya sampai meninggal orang tersebut sahabat. Nah itu cerita mistis yang ada di karang sini ya. Jadi walaupun ceritanya berbeda-beda, ada yang mengatakan tidak izin terus kemudian nggak terima bangsa tersebutnya, ada juga ketika lagi nyangkul kena anaknya bangsa tersebut, terus yang mungkin orang tuanya dari bangsa lelembut tersebut tidak terima, pada akhirnya orang tersebut terkena musibah. Oke sahabat, di sini aura negatif yang terkuatnya di sini sahabat. Ya ini benar sekali apa yang dikatakan masyarakat. Nah saya juga pernah dapat cerita ini wallahu alam, tadi ada apa itu di sana sahabat. Tadi saya melihat seperti bara api sahabat terbang di sini sahabat. Ini wallahu alam, ini posisinya rumah yang pernah saya eksplor ini sahabat ya. Rumah terbengkalai pasca tragedi kebakaran ini sahabat di sini. Tadi saya jelas melihat sahabat ada api berterbangan, itu wallahu alam itu apa sahabat ya. Oke. Oke, biarkan saja di sana. Mungkin mereka ingin memantau kita keberadaan di sini. Oke, cerita yang kedua bahwasanya orang yang ternak di sini katanya sering mengalami kematian dari ternaknya. Ada juga kehilangan, tiba-tiba pagi hilang berapa yang di ternaknya itu. Dan di sini kan di sebelahnya ada ternak bebek sahabat, bebek dan entok dan lain sebagainya, ada kambing. Nah konon katanya cerita tersebut yang menjadi kejanggalan ataupun aneh, kok tiba-tiba bebek yang awalnya misalkan 20 tiba-tiba tinggal 17. Nah ini tiganya berapa, padahal kalau posisi itu ya gimana ya, sulitlah kejangkau dari kita karena posisinya juga sih di sana juga nggak bisa untuk lewat. Kalau di sana itu di sebelah sananya sudah banyak pemukiman masyarakat gitu loh. Misal ngambil sesuatu bebek ya kemungkinan besar sih tidak ada. Nah ini juga konon di
coba diperlihatkan ternyata ada kaitannya dengan makhluk yang penghuni di sini, sahabat. Tapi kenyataan benarnya adalah wallahu alam, itu saya juga hanya mendapatkan kisah, sahabat. Coba kita pengen tahu keberadaan di sini. Nah ini, sahabat. Assalamualaikum ya Mas Sahib. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadir. Assalamualaikum ya Mas Sahib. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadir. Assalamualaikum ya Mas Sahib. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salamun qawlan min rabbir rahim wa amtazil yawma ayyuhal mujrimun. Wal yatalataf wala yushiruna bikum ahada. Assalamualaikum ya Mas Sahib. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Mas Sahib. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadir. Assalamualaikum ya Mas Sahib. Nah ini, sahabat, anginnya sudah berhembusan, sahabat. Ini mereka ternyata mendengar panggilan saya bersama kru ini, sahabat. Ini anginnya langsung pada hembus. Ini mereka ternyata sudah berada di kawasan kita, sahabat, di sini, sahabat. Assalamualaikum ya Mas Sahib. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salamun qawlan min rabbir rahim mantazil ya mayyal mujrimun. Assalamualaikum ya Mas Sahib. Nah ini, sahabat, ini auranya langsung kuat sekali, sahabat. Langsung pada mereka langsung pada berdatangan di ujung sana, kemudian di sebelah sananya, sahabat. Ternyata emang kuat sekali, sahabat, di sini, sahabat, ya. Karena selain dari melihat dari kondisi karangnya itu rungsep, ya, atau rungsep itu apa sih? Ya, belukar. Ya seperti tidak diurus lah karangnya, ya, karena emang karang di sini sih ya hanya sekedar tanam sudah. Misalkan orang yang ngontraknya tinggal melihat, misalnya ada pisang ataupun gedang yang matang ataupun yang sudah tua ditebang, misalnya ada nangka, hanya sekedar itu saja, sahabatnya. Jadi tidak terurus betul-betul. Jadi seolah-olah karang ini emang seperti karang terbengkalai. Jadi ya betul saja, sahabatnya, kalau emang ada penghuninya di sini banyak. Nah ini ternyata penghuni di sini masih ada kaitannya dengan rumah yang pasca kebakaran, sahabat, ya. Rumah bertuah tersebut yang pasca kebakaran itu, sahabat, ini masih ada kaitan, ikatan aura negatif yang ada di sini. Nah itu, sahabat, ada suara, Pak. Allah Akbar. Assalamualaikum ya Mas Sahib. Itu apa, sahabat? Tadi ada binatang yang coba ingin menerjang saya, sahabat. Mungkin mereka menyerupai sesuatu terus coba menghantam saya itu, sahabat. Waalaikum ya Mas Sahib. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Waalaikum ya Mas Sahib. Tadi tiba-tiba saya cerita, ya, cerita keberadaan di sini, kemudian ada kaitan di sana, sahabat. Langsung saja itu nggak tahu itu binatang apa, langsung pengen menerjang saya, tapi dia tidak kena, langsung berbalik lagi, nggak tahu sampai sini binatang tersebut hilang, sahabatnya. Assalamualaikum ya Mas Sahib. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Mas Sahib. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salamun qawlan min rabbir rahim mantazil ya mayyal mujrimun. Salamun qawlan min rabbir rahim mantazil ya mayyal mujrimun. Wal yatalataf wala yushiruna bikum ahada. Nah ini, sahabat, ada pohon apa, sahabat? Kira-kira kru tahu nggak ini pohon apa? Jati. Oh, pohon jati. Nah ini ada pohon jati, sahabat, tapi aneh sekali ini pohonnya. Ini kayaknya sudah mati jatinya, dan ini yang masih hidup, ya. Oke, sahabat, kita lanjut ke sana, kru. Gimana? Terus. Nah ini, sahabat, ya Allah, sebelah sini. Assalamualaikum ya Mas Sahib. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini, sahabat, hembusan anginnya mereka berkumpul, sahabat, di sini ternyata sudah hadir di sini, sahabat. Assalamualaikum ya Mas Sahib. Hadir. Assalamualaikum ya Mas Sahib. Hadir. Assalamualaikum ya Mas Sahib. Hadir. Oke, sahabat, kita di sini untuk penunggu di sini, kami bersama kru coba mengeksplor lokasi saja. Jadi kami bersama kru tidak akan mengacak-acak tempat kalian di sini, hanya coba mengeksplor saja. Nah, jadi bagi penunggu di sini
Ya, kedatangan kami bersama kru, saya ulangi lagi, hanya silaturahim, tidak mencoba ngacak-ngacak keberadaan kalian semua yang ada di sini. Assalamualaikum ya Mas Haib. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Mas Haib. Nah ini sahabat, ada pohon apa? Oh, ada pohon jeruk sahabat. Saya itu lihat pohon kapuk itu sahabat, gimana ya? Kalau dulu saya lihat di sini ada besar pohon kapuk, tapi saya lihat ada cuma di sana. Assalamualaikum ya Mas Haib. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini pohon mangga sahabat. Assalamualaikum ya Mas Haib. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Mas Haib. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Mas Haib. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, ini sahabat, ternyata ada pohon sukun lagi sahabat. Kita nemui lagi pohon sukun sahabat ya. Ya, jadi seringkali kita menemui pohon ini. Memang mistisnya kuat sekali sahabat kalau di mana ada karang ataupun rumah yang keberadaannya ada pohon ini, biasanya mistisnya banyak karena identik ditunggu oleh aura negatif sahabat. Oke sahabat. Nah ini sahabat, kita apa langsung ke sana? Oh sini. Assalamualaikum ya Mas Haib. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Assalamualaikum ya Mas Haib. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Mas Haib. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa la talataf wa la talaf wa la yusyruna bil mahbada ahada. Nah ini sahabat, masih satu kawasan di mana karang gua tersebut. Nah ini sampingnya adalah yang pernah saya ceritakan di awal, itu ada ternak. Nah di sini ada ternak ikan, berupa lele dan lain sebagainya. Ada kambing, kemudian juga ada bebek, entok, dan macam-macam lah di sini. Nah ini sahabat yang dikatakan bebeknya sering hilang secara mistis yang tidak jelas. Kemudian ada juga mati yang konon katanya, nggak tahu itu keasliannya ataupun kebenarannya bagaimana, itu katanya kayak diambil dalemannya aja itu sahabat. Nggak tahu itu makhluk apa yang mengambil seperti itu, tapi apakah emang dari bangsa yang ada di sini atau tidak, itu saya kurang tahu kebenarannya. Cuma saya juga hanya mendapatkan cerita dari orang ataupun yang berternak di sini sahabat, di sebelah dari karang ini sahabat. Oke sahabat, jadi masih satu ikatan dengan sebelah sana sahabat ya. Karang ini masih satu ikatan, mistisnya ataupun aura negatifnya masih kuat. Dari antara sini kemudian seberang sana sahabat, di rumah bertuah terbengkalai pasca tragedi kebakaran sahabat. Nah ini rumahnya yang pernah kemarin saya eksplor itu di sini sahabat. Nah ini masih satu ikatan sahabat. Tadi itu apa ya sahabat ya? Saya melihat sayang saja tidak bisa ke eksplor. Itu ada sebuah seperti bola, kemudian berwarna merah kayak api itu. Tidak menyambar sih, cuma jatuh gitu sahabat di wilayah sini. Tapi dilihat itu sudah hilang, nggak tahu itu apa sahabat. Mungkin mereka, bangsa mereka ataupun jenis lain sahabat. Oke, gimana, cukup? Apa ke sana? Gimana? Assalamualaikum ya Mas Haib. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Mas Haib. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Mas Haib. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah kalau pohon rangdu sih ada sebelah sini sahabat. Nah ini rangdunya. Nah, kalau di sini pohon klutuk, gedang klutuk. Ya, ini pohon. Kalau rangdu yang satunya lagi ada di sebelah sana sahabat, yang pertama kali kita eksplor ke sana. Coba ke sana lagi sahabat. Assalamualaikum ya Mas Haib. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Mas Haib. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Mas Haib. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Mas Haib. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Coba sahabat kita pengen tahu kekuatan aura negatif yang ada di sini sahabat.
kalau auranya emang bener kuat sebelah sana sahabat, seperti yang diceritakan orang yang orang pekerja yang meninggal itu sahabat, sebabnya apa namanya, konon itu tidak izin terlebih dahulu dengan apa namanya yang punya kawasan sini, terutama aura negatif tersebut ya. Jadi ketika mencangkul kemudian menanam, karena merasa terusiknya, mungkin karena tadi ceritanya ada dua versi, ada yang hanya tidak izin kemudian mungkin ditapok ataupun dan sebagainya, ada juga karena anaknya mungkin keinjak ataupun kecangkul. Nah ini kan otomatis bangsa tersebut itu akan marah sahabat. Makanya kita misalkan pengen apa namanya, mungkin jalan ataupun pengen menanam sesuatu di sekiranya tempat tersebut itu ya mungkin angker atau tidaknya sih ya, intinya kita izin terlebih dahulu, bahwasanya barangkali ada pemilik ataupun makhluk tersebut ada di sini, itu ketika izin itu mereka akan pindah ya. Kalau tidak izin langsung langsung mencangkul ataupun langsung apa, khawatir seperti itu sahabat kejadiannya ya. Kalau mencangkul khawatir mungkin kena kepalanya ataupun kena anggota tubuhnya makhluk tersebut, itu pasti akan marah sahabat, seperti itu sahabat. Oke sahabat, kita cukup eksplor pada malam hari ini di Karanggua, letaknya di Desa Warga Binangun ya. Terima kasih yang sudah menonton channel YouTube saya, khususnya Kru Grebeg Hantu. Dan saya ucapkan terima kasih juga bagi sahabat yang sudah subscribe, dan yang belum subscribe silahkan subscribe. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.